Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman seagama, bertemu lagi dengan kami. Dan mohon maaf kalau kemarin kami belum sempat berkenalan. Nama saya Al-Faqir Muhammad Suhal Al-Hitami, bukan Al-Haytami. Kalau Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau seorang ulama asli, pakai shot. Kalau saya pribadi Muhammad Suhal Al-Hitami. Kalau kemarin kami menyampaikan sekelumit atau kisah singkat tentang kisah Nabi Adam, ini selanjutnya kami akan menyampaikan dan memberikan pencerahan kepada generasi anak muda, generasi bangsa yang agamis, yang ingin mengetahui tentang kisah-kisah singkat tentang Nabi dan Rasul. Kalau kemarin kisah Nabi Adam, dan kini selanjutnya adalah kisah Nabiullah Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam yang dikenal sebagai keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Beliau lahir di Mesir dan memiliki nama asli Kanuk. Sejak kecil Nabi Idris alaihissalam menunjukkan kecerdasan yang luar biasa yang membuatnya berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Nabi Idris alaihissalam merupakan nabi yang pertama yang menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Salah satu pencapaian besar Nabi Idris alaihissalam adalah penemuannya dalam menjinakkan kuda. Sebagai manusia pertama yang berhasil menjinakkan kuda dan menjadikannya sebagai tunggangan, beliau memberikan kontribusi besar kepada umat manusia. Kalau bukan jasa Nabiullah Idris alaihissalam, mungkin manusia zaman sekarang tidak akan mengenal apalagi menjinakkan kuda. Dengan jasa Nabi Idris alaihissalam itulah manusia sampai zaman sekarang mengenal kuda dan mampu menjinakkan kuda. Saudaraku seiman seagama, kuda yang dijinakkan oleh Nabiullah Idris alaihissalam menjadi alat yang sangat membantu dalam mengangkat barang dan kegiatan lainnya, sehingga kehidupan kaumnya menjadi lebih mudah dan makmur. Bayangkan kalau berjalan pada zaman dahulu atau zaman sekarang, jalan kaki sampai puluhan kilo, mungkin berhari-hari akan bisa ditempuh. Tapi dengan kuda akan lebih singkat kita menempuh tempat yang kita ingin datangi. Disinilah kita harus berterima kasih juga terhadap Nabiullah Idris alaihissalam, karena beliau yang pertama kali menemukan atau mampu menjinakkan kuda, sehingga sampai sekarang manusia bisa mengenal kuda dan mampu menjinakkannya. Tidak hanya itu saja, kecerdasan Nabi Idris alaihissalam juga mengarah pada penemuan lain, termasuk penggunaan pena yang sampai sekarang dipakai untuk alat tulis. Itu awalnya penemuan dari Nabiullah Idris alaihissalam. Dan kemampuan menjahit pakaian juga penemuan Nabiullah Idris alaihissalam. Tidak heran kalau sampai sekarang ada orang yang mampu menjahit, ahli dalam bidang perjahitan, membuat baju, membuat sorban, atau membuat pakaian lainnya. Itu semua jasa Nabiullah Idris alaihissalam. Sebelumnya manusia tidak mengenal pakaian, namun berkat Nabi Idris alaihissalam, mereka mulai membuat baju dan menyadari pentingnya kesehatan. Dalam Al-Quranul Karim, meskipun kisah Nabi Idris alaihissalam tidak terlalu banyak dijelaskan, tidak terlalu banyak disebutkan, terdapat ayat yang sangat mengangkat
martabatnya. Dalam surat Maryam ayat 56 dan 57 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ayat ini mengungkapkan betapa Nabi Idris adalah sosok yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki kedudukan yang tinggi. Saudaraku seiman seagama, selain itu, Nabi Idris dikenal sebagai seorang nabi yang berdakwah untuk menegakkan agama Allah dan mengajarkan ketauhidan kepada umatnya. Ia juga mengajak kaumnya untuk hidup dalam kebenaran dan menyembah Allah semata, jauh dari penyembahan berhala. Ingat, Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas. Suatu ketika Nabi Idris alaihissalam berjumpa dengan malaikat Israel alaihissalam, pencabut nyawa. Kepada malaikat Israel, beliau meminta untuk diperlihatkan sorga dan neraka. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Idris alaihissalam diberikan kesempatan untuk masuk dan melihat sorga dan neraka. Setelah melihat sorga, Nabi Idris alaihissalam tidak ingin meninggalkan sorga dan ingin menetap di sana. Siapapun akan seperti itu. Seandainya saudaraku semuanya seiman seagama minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau minta izin kepada malaikat Israel, kemudian Allah mengabulkan, kemudian kita dimasukkan ke dalam sorganya Allah untuk melihat-lihat di dalam sorga dan diperlihatkan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berada di dalam sorganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin, saya pribadi, pemirsa semuanya, saudaraku seiman seagama semuanya, tidak akan mau kembali lagi ke alam dunia, karena betapa nikmatnya sorganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman seagama, itulah kisah singkat tentang Nabiullah Idris alaihissalam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan buat saudara-saudaraku seiman seagama semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq ila kulli thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.